Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusul Hidayati. Saya mahasiswa dari Fakultas Psikologi di Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Psikologi Dakwah yang bertema bullying. Kalian tahu nggak sih, bullying masih sering terjadi di kalangan anak sekolah maupun pada usia kita saat ini. Nah, kalian tahu nggak definisi bullying itu apa? Bullying adalah suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan secara terus-menerus yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang terhadap orang yang lebih lemah darinya dan bertujuan untuk menyakiti orang lain. Bullying ini memiliki dua faktor atau penyebab. Yang pertama itu faktor eksternal dan internal. Pertama, saya akan menjelaskan faktor eksternal dalam sebuah lingkungan sekolah. Contohnya itu yang pertama, kayak kurang kondusifnya lingkungan kelas. Yang kedua, kurang pengawasannya pengajar atau guru. Yang ketiga, yaitu kurang ketatnya terhadap peraturan anti-bullying, sehingga bullying masih sering terjadi di kalangan sekolah. Yang selanjutnya itu faktor internal. Faktor internal itu bisa disebabkan dari keluarga yang tidak harmonis maupun keluarga yang sering terjadi konflik. Contohnya seperti ini, ada kedua orang tua yang berantem di hadapan anaknya secara langsung. Nah, otomatis anak ini akan menyerap apa yang telah dia lihat, lalu merasa tertekan. Karena tertekan ini, dia dapat melampiaskan emosinya terhadap kepada orang sekitarnya, seperti kepada temannya maupun kepada dirinya dia sendiri. Selanjutnya yaitu dari siaran televisi. Dari siaran televisi pada zaman sekarang ini itu sangat tidak mendidik. Karena itu ada yang bersifat kekerasan. Kekerasan ini sangat berdampak buruk bagi kesehatan mental seorang anak. Nah, maka dari itu, di sini peran orang tua sangatlah penting dalam mengawasi seorang anak dalam melakukan atau menggunakan sosial media maupun televisi. Dari pengawasan ini dapat menimbulkan hal-hal yang positif juga. Contohnya seperti kayak gini, kita membatasi anak dalam menonton, itu dapat menyebabkan anak disiplin terhadap waktu, menghargai waktu, serta lebih disiplin lah kepada anak tersebut. Jadi kayak anaknya tadinya malas sholat karena sering menonton, main gadget, jadi lebih tepat waktu apabila dia sudah dibiasakan sejak kecil. Selanjutnya, si bullying ini juga sangat berbahaya saat ini karena dapat dilakukan melalui sosial media yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying ini berupa contohnya seperti ini, komennya si netizen yang negatif. Nah, sifat komenannya ini kan sangat negatif, terus dia menggunakan fake account. Nah, fake account ini padahal bisa dilacak loh oleh teknologi yang lebih canggih. Selanjutnya yaitu akun gosip yang memberikan berita-berita yang tidak akurat sehingga muncullah sebuah fitnah. Nah, abis itu cyberbullying ini maupun bullying ini memiliki dampak yang buruk bagi si korban, pelaku maupun si penonton. Pertama, saya akan menjelaskan dampak bullying terhadap si pelakunya ini. Jadi sifat kekerasan ini akan berdampak buruk bagi dia di saat nanti dewasa. Dia bisa saja bersifat vandalisme, merusak fasilitas, narkoba, alkohol, minum-minuman, terus sifat kejahatan lain oleh orang di sekitarnya. Nah, inilah dampak buruknya bagi si seorang pelakunya ini. Selanjutnya orang yang menonton ini dia dapat mudah sekali terpengaruh seperti kayak membolos, untuk merokok, minum-minuman, dan itu akan berdampak buruk bagi mentalnya seperti kayak bisa depresi maupun kecemasan yang berlebih. Terus selanjutnya yaitu pada dampak kepada si korban. Nah, dampaknya si korban ini bisa saja kayak seperti dia mentalnya sudah terganggu nih, jadi kayak sering merasa sakit perut, terus pusing kepala, terus tegang otot dan sebagainya. Terus dia juga sangat berdampak buruk bagi nanti pas saat dia dewasa, karena itu akan terekam terus di memorinya dan bisa saja dia menimbulkan sifat kekerasan. Nah, sifat kekerasan ini karena dia sudah
mungkin tidak sudah tidak bisa sabar menahan diri sendiri, dan akhirnya dia bisa melakukan itu kekerasan terhadap diri dia sendiri maupun terhadap orangnya di sekitarnya. Lalu anak yang dibullying ini dia merasa tidak nyaman di lingkungannya karena sudah merasa terkucilkan. Selanjutnya yaitu perspektif Islam dalam memandang bullying. Perspektif Islam dalam memandang bullying ini, bullying merupakan sifat yang tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dianjurkan dan sangat tidak dianjurkan bagi kaum muslimin. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang mengatakan bahwa, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan juga pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi orang yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengundang ejekan. Selanjutnya, seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Maka di sini kita diperintahkan sebagai seorang muslim untuk menebarkan kebaikan maupun kasih sayang terhadap sesama. Dan Allah berkata bahwa orang zalim merupakan bagian dari setan. Selanjutnya dijelaskan pada hadis Rasulullah SAW, yaitu yang menjelaskan bahwa muslim adalah orang yang menyelamatkan semua orang muslim dari lisan dan tangannya, dan muhajir adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis riwayat Bukhari nomor 10. Jadi sesama muslim kita dianjurkan untuk saling menyuruhkan sebuah kebaikan. Di sini saya akan menjelaskan di dalam Islam juga kita harus menebarkan suruh kebaikan. Terus biasanya bullying ini dapat terjadi karena kita tidak memiliki sifat kemanusiaan terhadap sesama. Selanjutnya saya akan menjelaskan itu beberapa tips dalam menghadapi bullying ini. Yang pertama, kalau pada seorang anak, kita harus meminta mereka untuk menceritakan kesehariannya terhadap kita. Selanjutnya yang kedua yaitu kita harus menanamkan agama sejak dini. Jadi kita pasti saat dewasa tidak kaget terhadap orang yang melakukan bullying tersebut. Selanjutnya yaitu kita harus dapat melawan seperti yang dijelaskan dalam agama, yaitu sikap buruk tidak harus dibalas dengan buruk, malah harus dibalas dengan kebaikan. Seperti kayak orang yang melakukan bullying, kita harus baik terhadap dia, kita menjamu dia di saat dia ke rumah, jadi sehingga mereka segan untuk membuli kita kembali. Selanjutnya yaitu kita harus bisa melawan melalui bela diri melalui verbal secara baik. Misalnya ini, ih kamu gendut, ih nggak apa-apa dong, aku sehat karena aku makan, seperti kayak gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.